Jadi siapa yang mengimamkan solat time tu? Belum Mudah-mudahan lah minggu depan kalau saya sehat. Boleh kita mula? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf suara saya serak-serak basah. Seraknya kita buang, basahnya kita ambil biar lebih adem gitu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar semua? Walaupun sakit ucapkan alhamdulillah. Sebab ada orang yang lebih parah lagi daripada kita, ya, tapi dia tidak mengeluh. Jadi kalau di dunia ini kita sakit itu biasa. Di dunia ini kita stres itu biasa. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, saya tak pernah stres, dia bohong. Saya tak pernah demam, tak pernah sakit, bohong. Sebab di dunia ini tempat kita diuji, betul tak? Jadi kalau ada yang diuji itu biasa. Itu sebabnya ujian ini termasuk pahalanya besar bila kita mampu bersabar. Tapi Ustaz, ada orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Sampai mana batasnya? Tiong baru ke? Sampai gelang ke? Sabar itu tak ada batasnya. Innallaha ma'as sabirin. Bahkan kalau saya berhak marah dan saya memang boleh marah tapi saya tak nak marah, maka Nabi menjamin dibuatkan satu istana di dalam surga di tepi sungai. Wow. Tepi sungai tau. Tepi laut. Cuantik banget. Bukan cantik lagi, cuantik kok, pakai kol-kolah lagi. Cuantik kok banget. Jadi jangan mudah marah. Kalau nak marah ingat, kalau aku marah tak dapatlah aku istana nanti dalam surga. Nak marah tak jadi marah, tak apalah aku tak marah. Nah itu caranya supaya jangan kita marah. Ini asik mah. Kadang-kadang kita kata mah, besok kita kata rah. Marah. Asik marah aja. Jadi Nabi SAW menghadirkan solusi buat kita. Itulah kita kena berselawat kepada baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk mengawali perjumpaan kita, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada diri kita, ibu bapa kita, keluarga kita. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tajuk kita pada petang yang penuh barakah ini, puasa dan mensyukuri apa yang kita ada.
Jadi puasa ini maknanya menahan diri daripada terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Maknanya berbukalah. Itu definisi puasa. Dan kita memperhatikan syarat dan rukunnya dan perkara yang membatalkannya. Inilah dia puasa. Jadi puasa itu ada puasa yang membatalkan puasa, ada puasa yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada dua dia. Yang membatalkan puasa itu apa Ustaz? Kurang lebih ada 9. Tapi saya tak nak sebutlah satu persatu. Sebab nanti 1 jam pun tak selesai. Ya, saya rasa semua kita sudah tahulah perkara yang membatalkan puasa. Betul tak? Tahu tak tahu? Yalah, kalau yang suka makan tempe macam mana nak tahu? Jadi yang membatalkan puasa itu apabila masuknya sesuatu daripada rongga kita. Itu yang pertama. Rongga kita ini ada 5 sahaja. Pertama, 1, hidung. 2, mulut. Ketiga, kuping. Keempat, dubur dan kubul. 5 dia. Jadi mata tak termasuk. Jadi kalau orang yang injection dekat sini, tak batal lah puasanya. Pasal dia bukan termasuk rongga. Jadi kalau misalnya kita korek kuping masih luar dekat sini, tak batal. Tapi kalau masuk dekat dalam pakai cotton bud tu, batal lah. Manakala air, kalau kita beristinsak masih di sini sahaja belum batal. Ini belum. Tapi kalau sampai ke sini baru dia batal. Batal lah puasanya. Jadi sini tak apalah ni garuk. Garuk, jangan tak garuk. Garuk, boleh. Begini juga. Habis mulut macam mana? Kalau masuk sampai sini. Kalau PCR tu kan darurat. PCR tu, saya pun tahun lepas digitukan juga. Waktu dekat Batam. Saya sampai dekat Batam 5 hari kena karantina. Dekat sini pun juga ambil 72 jam sebelum balik. Oh, diseruduk. Ikuti aja. Kalau di ke kanan, ikut ke kanan. Kalau ke kiri, ikut ke kiri. Nikmatin saja. Seronok juga lama-lama. Tak batal puasanya. Pasal darurat. Habis dekat dubur, maaf cakap ini, maaf cakap. Ini pasal hukum pekah, sepatutnya saya malu nak bercerita. Tapi karena hukum pekah ya. Jadi dubur, kubul, laki-laki dan perempuan. Tapi batasnya kata Imam Syafi'i sini. Jadi ini. Kalau kita nak basuh, ginilah. Tapi kalau dia begini, batal. Jadi basuh gini. Ini untuk di puasa. Nanti kalau luar bulan puasa, balas dendam lah. Tak apa. Itu perkara yang membatalkan puasa dari rongga kita. Termasuklah kalau ada orang gila walaupun sebentar. Tiba-tiba dia gila. Batal lah puasanya. Tapi kalau ada orang tidur daripada selesai makan sahur, sampailah maghrib dia tidur. Ya Allah. Ataupun bangun solat aja. Ya. Ataupun tak solat, itu solat lain lah hukumnya. Tak batal lah juga puasanya. Pasal dia tidur. Siapa orang mampu menghukum orang tidur? Tapi kalau dia mabuk, pening, ya, kata orang itu sekejap sedar, tak sekejap sadar. Kalau daripada pagi sampai ke petang dia tak sadar, batal lah puasanya. Tapi kalau dia bangun sekejap, terus pingsan lagi. Tak batal puasanya. Pasal dia sempat sadar. Itu sebabnya bila kita melakukan umrah juga, saya selalu menyuruh jemaah-jemaah untuk berniat dengan cara niat bersyarat. Di mana di Miqat Makani, tempat kita wajib jatuhkan niat. Sengaja saya umrah dan saya berihram karenanya. Jika saya ada keuzuran, saya bertahalul tanpa dam. Katakanlah sampai dekat Mekah dia pingsan, dia koma. Tak sempatlah dia tawaf. Maaf cakap, katakanlah keluar haid, tak sempat dah dia tawaf, sementara 3 hari lagi nak balik. Orang tawaf ada, bolehlah dia tahallul tanpa dam. Sah juga umrahnya. Pasal apa? Pasal dia sudah berniat dengan cara bersyarat.
Boleh tak boleh jemaah? Oh jemaah. Boleh tak ibu-ibu? Faham tak? Itu nanti kalau kursus haji umroh barulah dijelaskan secara spesifikasi. Ya, termasuklah murtad. Ini murtad, batal juga puasa. Kalau ada yang mengatakan, kalau ada yang tahu solat itu adalah perintah Allah, wajib memang. Ya, sekali dia mengatakan, tak payah solat, bukan wajib pun, on the spot berarti dia sudah murtad. Berarti batal puasanya. Ya, dia mengatakan demikian dengan cara sadar. Dia tahu kalau solat itu perintah Allah. Tapi kalau dia tak tahu, tak apalah. Namanya tak tahu. Ya, tengah hari berbuka, tak tahu. Siapa hukum orang tak tahu? Itu sebabnya saya sarankan balance sikit lah. Jangan asyik makan tahu aja. Sekali-kali makanlah tempe juga. Ya, murtad. Yang kedua berbuka secara sengaja. Batal lah. Ustaz, saya lupa. Alamak, satu piring. Kenyang. Minum satu gelas. Semangat. Alamak, saya puasa. Tak batal. Itu dikira bonus. Dulu, saya sering juga berdoa. Ya Allah, besok tengah hari jadikanlah saya lupa yang saya puasa. Sekali tak lupa-lupa. Sampai sekarang saya ingat saya puasa. Jadi tak dapatlah bonus. Siapa yang pernah lupa di sini? Kalaupun pernah tak payah cerita sudahlah. Oh iya. Lupa, Masya Allah. Sering-sering begitulah. Ya. Dan yang seterusnya kena berniat. Kalau tak berniat pada malam harinya, tak sahlah puasanya. Tapi di awal-awal Ramadan, boleh kita berniat keseluruhan 30 hari Ramadan. Sengaja saya berpuasa pada bulan ini, pada tahun ini sebulan penuh lillahi ta'ala. Kalau misal kata kita lupa, besok tetap masih sah puasa kita. Kalau kita ingat, berniatlah. Ya. Ustaz, semalam saya tak berniat lah. Habis besoknya saya boleh makan? Tak boleh. Dia kena tahan sampailah berbuka. Nanti kena qada lah. Beza kalau orang datang bulan, dia boleh makan. Ya. Jadi batal lah puasanya. Bila dia tak berniat. Innamal a'malu binniyat. Tapi Ustaz, maaf cakap kalau berlaku. Berhubungan dia suami isteri di tengah hari bulan suci Ramadan. Macam mana Ustaz? Batal lah puasanya. Di samping batal, dia kena bayar 3 bulan berturut-turut puasa. Wow, banyaknya Ustaz. Ustaz, saya tak mampu 3 bulan berturut-turut puasa. Kena merdekakan hamba sahaya. Hamba sahaya tak ada Ustaz. Kena bagi fakir miskin. Paling tidak 60 fakir miskin makan. Saya tak ada 60 fakir miskin nak bagi makan. Awak ada duit? Tak ada Ustaz. Saya kasih $10. $10 itu dikasih makan untuk diri dan keluarganya. Ini berlaku pada zaman Nabi. Tapi kalau misal kata, ini bukan sama ngajar ya, hubungan suami istri, kan selalu di LDR. Tahu LDR? Apa? LDR itu cinta jarak jauh. Lama sangat tak berjumpa dengan suami. Ya, sekali di bulan suci Ramadan pula. Dia minum terlebih dahulu baru dia berhubungan suami istri, tak jadilah dibayar kafarah. Pasal dia sudah minum terlebih dahulu. Boleh tak? Faham tak? Ini cerita pasal puasa. Ini puasa itu sama juga dengan Ramadan. Ramadan ni maknanya haus, dahaga. Selama saya puasa dekat Singapura, daripada awal Ramadan kemarin, mengajar hanya satu sajalah. Tapi hari ini paling banyak saya mengajar. Itu makanya suara saya ini saya cuba-cuba semangatkan. Ini dikira saya mengajar yang keempat. Daripada kuliah subuh tadi, kuliah duha, kursus haji umroh ini yang terakhir. Saya sebetulnya SMS Ibu Boni, saya tak boleh datang tapi saya malu pula. Datang saja.
Ini kan pahala. Saya ingat-ingat juga Nabi dengan sahabat-sahabat berpuasa pada waktu Perang Badar. Takkan hanya setakat kita mengajar duduk dekat aircon lagi, tak boleh. Ya, kena semangat. Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah. Dan puasa ini banyak sekali hikmahnya. Rahasia puasa ini luar biasa. Kalau misal kata kita banyak dosa daripada tahun 2021 kita banyak dosa. Sampai 2022 sekarang masanya kita akan bersihkan dosa-dosa kita. Boleh dihapuskan dosa kita setahun yang lalu. Mangqama, barang siapa yang berdiri, maknanya mendirikan solat. Mangqama Ramadana, barang siapa yang berdiri solat. Di bulan suci Ramadan tak kira tahajud ke, solat sunat yang lain-lain ke. Mangqama Ramadan imanan wa ihtisaban. Karena dia mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan dosanya setahun yang lalu. Wah, makanya bersungguh-sungguh. Itu sebabnya Ramadan ini dipanggil dengan bulan pengampunan. Dari kesehatan. Wow. Dari kesehatan juga luar biasa. Ada seorang yang bernama, ada seorang buat R&D, Research and Development. Ini berlaku di Jepun. Saya bacakan ya. Sebab saya tak hafal. Nama dia pun pelik sikit. Dia ini buat kajian tentang apa? Tentang kelebihan orang berpuasa. Padahal dia tidak berpuasa. Cuma dia ini menyebut tentang kelebihan berpuasa. Orang yang menahan puasa paling tidak 8 jam. Ya. Boleh saya baca? Jadi apa hubungan Islam dan sains? Jadi riset tentang konsep namanya autopagi. Autopagi. Itu kan Cina apa Jepun pula. Jepang. Ya, riset tentang konsep autopagi yang diimplementasikan dalam bentuk lapar, yakni puasa, telah membuahkan Nobel bagi penelitian di Jepang. Jadi konsep autopagi adalah bahawa ketika tubuh seseorang lapar, ini konsep yang dikajilah oleh seorang doktor di Jepang ini. Bila tubuh kita lapar, maka sel-sel tubuhnya pun ikut lapar. Dan akan memakan sel-sel dirinya yang sudah tidak bangun, ya, tidak berguna lagi. Atau sel-sel yang telah rosak, maknanya sel mati. Agar tidak menjadi sampah dalam tubuh yang bisa membahayakan tubuh. Atau dengan kata lain, tubuh orang yang berpuasa akan membersihkan dirinya sendiri. Nah, jadi maknanya kita ini ada sel. Bila kita berpuasa, sel yang sudah ada itu mati dimakan oleh sel yang baru. Jadi maknanya dalam tubuh kita ini ada sel yang tiap hari, tiap saat dia mati. Nah, kalau tidak berpuasa, maka dia akan jadi sampah. Berarti sel-sel yang mati itu akan menjadi penyakit. Bagus tak bagus puasa? Bagus. Dari segi kesehatan, subhanallah. Jadi sel kita yang rosak-rosak itu dimakan oleh sel yang baru. Jadi tak ada lagi lah sampah. Jadi tidak ada sampah sarap. Tak ada. Tahu sampah sarap? Orang Singapura kan cakap sampah sarap semua ni. Sampah maksudnya sampah yang berserak. Sampah sarap nama dia itu. Kalau banyak sekali sampah sarip semua, sampah sarap ni semua. Sampah sarap. Belajarlah. Tahunya sampah saja. Tapi kalau berserak, namanya sampah sarap. Jadi seorang ilmuwan telah membuktikan dan telah menemukan bahawa ketika seseorang lapar, maknanya puasa, dalam jangka waktu tidak kurang dari 8 jam. Dan tidak lebih daripada 16 jam. Kita puasa berapa jam? 14 ke 12? Maknanya tak lebih. Seandainya 16, jangan lebih daripada 16 jam. Kalau dia lebih, boleh jadi penyakit. Ya, orang yang berpuasa paling kurang 8 jam, selebih-lebihnya 16 jam. Maka tubuh akan membentuk protein yang khusus,
yang disebut dengan autophagism. Ya, di seluruh bagian tubuh autophagism tersebut bisa dianalogikan sebagai suatu sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel yang tidak berguna, sel-sel mati, dan ternyata sel-sel lain yang membahayakan tubuh itu, seperti sel kanker, serta sel berbentuk kuman, virus ataupun bakteri, penyebab penyakit, ya, lalu protein. Menganalisanya dan memakan sel-sel tersebut. Jadi sel-sel yang rosak ini bersih. Jadi kesimpulan daripada riset yang dibuat, ya, menyarankan agar seseorang bisa menjalani praktek melaparkan diri, puasa 2 atau 3 kali dalam seminggu. Itu sebabnya ada Isnin Kamis. 2 lah Isnin Kamis. Subhanallah. Jadi orang yang selalu berpuasa ini jarang terkena penyakit yang akut. Pasal selalu dibersihkan dari dalam. Ini dari segi kesehatan. Ya. Penelitian ini telah memenangkan penghargaan Nobel kedokteran kepada dokter Jepang, yaitu Yoshinori Ohsumi. Namanya siapa? Yoshinori Ohsumi. Atas riset yang ia namakan autophagy. Oh, luar biasa. Jadi puasa ini bukan main-main. Jadi maknanya kita dapat pahala, dapat juga kesihatan. Jadi yang biasa Isnin Kamis itu teruskanlah berpuasa. Dan siapa sahaja yang berpuasa 6 hari selepas bulan suci Ramadan, maknanya hari ini Syawal, tak boleh puasa. Esok puasa 6 hari, bermakna puasanya sama dengan 1 tahun. Banyak tak banyak? Banyaklah. Jadi kalau boleh nanti Syawal, berpuasa. Yang kedua, kita kena bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Mata Allah bagi. Subhanallah. Ada orang berteriak dekat depan Kaabah. Pasal daripada kecil dia tak pernah melihat. Sekali bila dia pergi ke Mekah dekat Kaabah, dia berdoa. Sekali diijabahkan, dia boleh melihat. Dia akhirnya berteriak sendiri. Wow, cantik. Yelah, lama tak pernah lihat kan. Subhanallah. Bayangkan coba. Kita tutup mata kita. Begitu orang buta. Sekali dia melihat. Itu yang kita syukuri. Makanya ada seorang ulama. Dia ini rajin beribadah. Sampailah dia pergi beruzlah ke mana? Ke dalam hutan. Kerja dia ibadah aja. Nak makan, tongkat dia boleh berbuah anggur. Makan. Sekali dia mati, dia nak masuk surga dengan amal ibadahnya. Jadi malaikat rahmat datang, nak bawa dia masuk surga. Kemudian dia mengatakan, aku nak masuk surga dengan rahmat Allah ataupun dengan amal ibadahku. Aku nak masuk surga dengan amal ibadahku. Akhirnya malaikat rahmat kembali berjumpa dengan Allah. Ya Allah, hamba-Mu itu yang bernama Pulan-Pulan, dia nak masuk surga dengan amal ibadahnya. Kata Allah, okey. Hitung berapa banyak nikmat yang aku bagi kepada dia dengan amalannya. Setelah di-compare, nikmat mata sebiji sebelah ni jauh lebih berat dibandingkan dengan amal ibadahnya. Jadi semua kita ini, hatta ana, kata Nabi, sehinggakan saya akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita puasa ini nak mengharapkan rahmat Allah. Itu sebabnya Allah mengatakan as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa ini akulah yang punya, akulah yang membalasnya pada hamba-hambaku. Sabarlah. Jadi syukuri apa yang kita ada. Kita punya mata, kita punya hidung, kita punya telinga. Ini semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat yang aku bagi kepadamu, la tuhsuha, kamu tidak akan boleh menghitungnya.
Tak boleh. Itu baru satu nikmat. Nanti bila kita masuk ke dalam surga, Allah bagi kita 99 nikmat. Wow, satu sahaja nikmatnya luar biasa. Apalagi 99. Itu sebabnya nanti badan kita besar. Lebarnya badan kita membawa ke 30 meter. 70 hasta. Satu hasta setengah. Berarti 70 bagi 2. 30 lah. 30 lebih. Lebar. Tinggi kita mungkin sampai 100 meter. Oh, Ustaz, kalau begitu tak cantik lah kita. Oh, kalau dekat surga cantik lah. Cantik. Kenapa pula besar begitu badan kita, Ustaz? Nak menampung 99 nikmat Allah. Seandainya sebesar tubuh badan saya ini makan satu apple dalam surga, hancurlah. Apa pasal hancur? Pasal tak mampu menahan nikmat yang begitu banyak. Dan semua kita nanti bila masuk surga, muda semua. Tak ada yang tua. Usia dia berapa, Ustaz? 25, 30. Jadi pertama kali masuk ke dalam surga, biasa je. Tapi hari-hari, cantik terus. Handsome terus. Berlawanan. Jadi kalau di dunia ini kita nampak tubuh badan. Di akhirat nanti nampak ruh kita, tubuh badan tak nampak. Jadi berlawanan. Kalau di dunia hari-hari kita tua. Tua, menua, keriput, semua sampailah jadi pikun. Tapi kalau di akhirat hari-hari kita semakin cantik, semakin muda. Dan tak pernah tua lagi. Itu sebabnya jangan marah. Alamak, tubuh saya keriput lah. Biarkanlah. Memang di dunia ini tempat kita keriput. Nanti kalau ada di surga, semua tak ada yang keriput. Semua usia muda. Saya tanya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam surga muda-muda semua? Saya boleh jawab. Muda-muda semua, 25, 30. Masih muda-muda. Kenapa tak tua-tua? Jadi jawabannya karena usia 25, 30 ini masa-masa kuat kita makan. Coba kalau usia kita 80 tahun, 100 tahun masuk ke dalam surga, dikasih makan kacang pul, boleh makan ke tak? Gigi tak ada. Itu sebabnya kita masuk nanti itu muda-muda semua. Kalau sekarang kita tua, wajarlah. Berarti kita pernah muda. Alamak Ustaz, sekarang saya sudah tua. Of course lah, berarti kita pernah muda. Ustaz, saya tak pernah tua-tua. Macam mana nak tua, muda pun tak pernah. Jadi kena syukuri apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Allah kasih kita anak, syukuri. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Harapan saya dulu, anak saya bila membesar seperti ini. Apa yang kita harapkan, maaf cakap, satu pun tak ada yang kita dapat. Cobalah cek dari semenjak kita akil balik sampailah sekarang. Di antara 100%, hanya berapa persen sahaja apa yang kita inginkan kita dapat. Betul tak? Betul tak betul? Cobalah keinginan kita nanti kalau saya sudah selesai sanawiyah, saya masuk aliyah, lepas tu kuliah, kahwin punya anak satu, lepas tu dah hidup mapan apa semua. Semua yang kita rancang itu tak ada. Selalunya apa yang kita tak ingin itu yang kita dapat. Tak pernah kita inginkan nak jadi pekerja hijrahan dekat Singapura, tak pernah. Itu yang kita dapat. Jadi syukuri apa yang Allah bagi. Ustaz, saya ini ada suami. Tapi masalahnya dia tak nak kerja, Ustaz. Akhirnya saya nak minta cerai. Ini berlaku, ada seorang perempuan bertanya dengan Mbah Maimun. Tahu Mbah Maimun? Sudah meninggal memang. Sudah meninggal. Dan dia meninggal dekat Maklah. Dekat Mekah. Ya, saya nak bacakan dialog. Dialog ada seorang ibu yang nak bercerai, dia mengadu lah.
Boleh saya bacakan ceritanya? Boleh ke tak boleh? Ada seorang ibu mau cerai dari suaminya. Ini cerita ini daripada Kiai Haji Maimun Zubair almarhum. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya dan letakkan bersama orang yang soleh. Ya. Seorang ibu ini mengatakan, Mbah, Mbah, saya sudah enggak kuat dengan suami saya. Saya mau cerai aja dah. Kata Mbah Maimun, emangnya kenapa, Bu? Oh, ibu ini mengatakan, ya suami saya udah nggak ada kerjanya, nggak kreatif, nggak bisa jadi pemimpin untuk anak-anak. Nanti gimana anak-anak saya kalau ayahnya modalnya kayak begitu? Saya harus cerai, saya cari nafkah, capek-capek sendirian. Dia santai aja di rumah. Kata Kiai, oh begitu. Cuma itu saja ke? Maksudnya cuma itu je ke? Dia tak kerja, relax duduk. Kemudian ibu ini mengatakan, sebenarnya masih banyak lagi lah Mbah. Ya. Tapi ya itu mungkin sebab yang paling utama dia tak nak kerja. Asyik aku je kerja, kata dia. Jadi ibu itu mengatakan, boleh Mbah Mun? Kata Kiai Mahmud, oh iya, mau tahu pandangan saya? Enggak Bu. Dan diminta pandangan lah, bagaimana pandangan Mbah tentang suami saya. Kata ibu ni boleh Mbah. Cakap aja. Nah, itu kata Piramli dalam film Seniman Bujang Lapuk. Cakap. Pernah tengok filmnya tak? Tak pernah. Nah, nanti Google lah, film Piramli. Dia dulu asal daripada Aceh, tapi lahir dekat Malaysia kan. Usia dia meninggal 43. Banyak film dia. Kalau orang Melayu memang kenal lah kalau Piramli. Saya pun kenal Piramli dulu di Malaysia. Maksudnya filmnya lah, bukan kenal orangnya. Kata Kiai, kata Mbah Mun, gini, dinasihatkan kepada ibu itu. Gini, ibarat orang punya kulkas. Tahu kulkas tak? Tapi dipakainya untuk lemari pakaian. Ya akhirnya nggak bakal puas dengan produk kulkas tersebut. Sudahlah nggak muat banyak, nggak ada gantungan pakaiannya, nggak ada lacinya, nggak bisa dikunci, malah boros listrik. Nah, itulah kalau kita pakai produk nggak sesuai fungsi. Sebagus apapun produknya, kalau dipakai tidak sesuai peruntukannya, ya nggak akan puas lah. Nah, paham tak maksudnya? Paham ke tak paham? Kulkas itu untuk apa? Iyalah, tapi kalau kita letak pakaian boleh kah? Sama lah juga dengan suami, tugas dia bekerja, cari nafkah. Ini duduk pula, istri dia yang bekerja. Berarti kan salah pakai. Betul tak? Nah, itu kata Mbah Mun. Memang kalau kulkas ya tempat simpan makanan lah. Janganlah simpan baju. Nah, ibu tersebut mengatakan, terus apa hubungannya dengan suami saya, kata dia. So what the problem? What the relation with my husband? Apa hubungannya kulkas dengan suami saya, kata Mbah ini. Jadi Kiai ini mengatakan, Kiai Mbah Mun mengatakan, iya. Ibu berharap banget supaya ibu jalankan fungsi yang sekunder. Tahu sekunder? Bahkan tersier barangkali, tapi fungsi primernya nggak dipakai. Jadi ada primer, ada sekunder. Primer itu artinya bahan pokok. Seperti 9 bahan pokok itu namanya sekunder. Namanya primer, minta maaf. Pakaian, baju itu namanya sekunder. Nah, itu pada pelajaran-pelajaran SD dulu. Nah, ada sekunder, ada primer, ada tersier. Jadi, kata ibu ini, saya tak berharap lebih kok Mbah. Saya cuma pingin suami saya nafkahi keluarga dengan baik.
Saya cuma pingin dia jadi pemimpin yang baik. Jadi kata Kiai, iyalah, itu mah cuma fungsi sampingan dari suami. Tengok, cari nafkah itu fungsi sampingan daripada suami kita. Sayang atuh, kata dia. Kan dia orang Jawa Tengah kan. Sayang atuh, suami cuma diharapkan jadi begitu aja. Fungsi primernya yang paling utama. Malah enggak ibu harapkan dan kejar. Fungsi suami itu apa ibu? Kata Mbah ini. Fungsi primer dia apa? Kata ibu ini, emang apa fungsi primernya seorang suami Mbah? Kemudian Mbah Maimun mengatakan, fungsi primer suami ibu itu adalah untuk jadi tameng bagi dosa-dosa ibu di neraka. Nah ini fungsi suami yang utama sekali, menjadi tameng. Tahu tameng tak? Penangkis. Jadi kalau bahangnya api neraka itu sejauh 500 tahun perjalanan, ibu-ibu ada suami, dia di depan. Kalau dia di depan, maknanya ibu tak rasa panas lah. Betul tak? Itulah fungsi suami yang pertama, primer. Kata siapa? Kata Mbah. Fungsi pertama dia itu menyelamatkan ibu daripada api neraka. Bayangkan, saat ibu dapat ridho dari suami, maka semua dosa-dosa ibu langsung dimaafkan sama Allah atas keridhaan suami ibu. Jadi, seorang suami duduk diam saja. Itu sangat manfaat untuk ibu. Tinggal ibu aja gunakan fungsinya dengan maksimal. Lakukan apapun yang terbaik yang bisa ibu, terbaik yang ibu bisa lakukan untuk dapatkan ridho suami. Tinggal cari ridho suami. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah. Yang artinya, seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho sepenuhnya kepadanya, maka langsung dimasuk surga. Wow. Jadi kalau yang ada masih suami, pertahankan. Ustaz kerjanya duduk makan saja, tak apa. Nanti dia akan menjadi pelindung kita daripada api neraka. Tapi Ustaz, saya sudah cerai. Kalau sudah cerai, cari lagi lah. Iyalah. Alamak Ustaz, saya sudah cari tapi belum dapat. Itu lain cerita. Yang penting usaha dulu. Kan ada orang jual rumah dekat Indonesia. Jual rumah dapat istri. Oh, satu hari banyak sekali yang telepon. Nah, nanti kalau balik boleh jugalah. Saya nak jual rumah. Beli rumah dapat istri. Boleh ke macam tu Ustaz? Ya, tapi letaklah kriteria dia, syarat-syaratnya. Paling tidak, tahulah dia baca Quran. Boleh dah dia jadi imam. Sekali yang datang, jadi imam. Tapi dia datang zuhur, asar. Maghrib, isyak dia tak berani datang. Pasal apa? Imam silent. Allah. Bila maghrib tak datang-datang. Pasal Fatihah tak tahu. Subhanallah. Jadi barang siapa yang istrinya mati, suaminya ridho kepada dia, maka dia masuk surga. Jadi selebihnya itu cuma fungsi-fungsi sekunder dari suami. Kejar dulu yang utama ini, namanya primer, menjaga kita daripada api neraka. Suami enggak kerja, ya enggak apa-apa kata beliau. Yang penting kan sudah jadi suami ibu. Jangan lepaskanlah. Jangan dicerai. Biarkan dia jadi tameng saja bagi neraka. Luar biasa suami kita ini boleh jadi tameng. Kalau cerai, kata Mbah Mun, nanti ibu langsung berhadapan dengan api neraka. Habis tamengnya dari mana? Dosa-dosa ibu nggak ada yang menghapusnya. Kecuali amalan ibu yang sangat spesial dan udah nggak ada dosa sama sekali. Memang yakin ibu-ibu nggak ada dosa. Jadi ibu tinggal cari ridho suami saja.
Kalau memang ibu yang cari nafkah, ya nggak apa-apa. Semua harta yang ibu berikan ke anak dan rumah tangga itu semuanya terhitung sedekah yang sangat mulia. Jauh lebih mulia daripada sedekah ke anak yatim. Paham tak paham? Jadi kalau ibu nafkahkan dengan suami, ibu boleh bayar zakat dengan suami. Katakanlah ibu sudah ada 100 juta duit Indonesia, keluarkan 2.5%, kasih suami. Boleh. Tapi suami tak boleh berzakat dengan istri. Apa pasal Ustaz? Sebab istri itu tanggungan suami. So, mana lebih baik? Punya istri, punya suami ke tak punya suami? Ustaz, saya kerja tahu. Dia duduk aja. Kita bagi di nafkah itu jauh lebih mulia daripada kita bagi anak yatim. Itu kan soal hati. Jadi ada tipnya kalau ibu sakit hati, terus sakit hati, obatnya satu. Selalu makan hati ayam. Alamak Ustaz, saya tidak ikhlas kasih dia makan. Asik saya saja yang kerja. Ikhlas tak ikhlas dapat juga pahalanya. Ini kalau cerita soal ikhlas ini memang susah. Itu sebabnya ada ungkapan mengatakan, paksalah diri untuk melakukan sesuatu, niscaya keikhlasan itu akan datang belakangan. Ridho, ikhlas. Memang ikhlas ini sama kalau kita mengatakan, oh aku nak pergi belajar ke Masjid Ar-Rabithah, aku ikhlas. Don't talk about ikhlas first. You must do, you must action first. Kena pergi dulu. Nanti kalau dah biasa-biasa, barulah lahir ikhlas. Ya. Ustaz siapa-siapa yang datang aja belajar. Barulah ikhlas. Jangan pula, ini Ustaz, ini yang datang, tak nak datang lah. Berarti tak ikhlas lah. Jadi bila kita datang, Ustaz siapapun yang mengisi, yang penting dia ada IRS apa semua, okey lah. Jangan ta'assub sangat. Oh, ternyata besar pahalanya kita bagi suami kita makan. InsyaAllah. Jadi kata ibu ini, Mbah, kata dia, kok bisa lebih mulia ya kita kasih suami kita makan daripada anak yatim? Kata Mbah, ya karena anak yatim ini bukan bagian dari hidup ibu. Memberikannya adalah sedekah yang hukumnya sunnah. Sementara suami sudah terikat dengan akad nikah, sudah menjadi bagian daripada ibu. Alamak, santak pula kaki. Mudah-mudahan sembuh pula. Tak terasa pula. Jadi kata Mbah, silahkan dibagi sedekah untuk orang lain dengan sedekah untuk keluarga. Tapi yang untuk keluarga itu yang lebih utama. Nah, tapi Ustaz sakit hati kalau bagi suami saya makan. Memang siapa yang tak sakit hati kalau lihat suami seperti itu? Dia pun juga bukan tidak mau bekerja. Cuma dia kan diberhentikan kerja. Bukan dari dulu dia tak pernah kerja, memang dia kerja. Tapi kalau dia tak solat, ini lain cerita lah. Ustaz, saya semenjak kahwin ini macam tidur macam babi dengan babi hutan. Apa pasal akak cakap macam itu? Jaga mulut. Yalah dia tak solat. Yalah kalau orang tak solat kan ulaika kal an'am bal hum adall. Lebih hina daripada hewan. Boleh ibu minta cerai. Kalau abang tak solat, saya tak kasih nanti malam. Wah. Boleh hancam apa? Boleh hancam. Jadi kalau ibu yang bercakap dia takut, okey, saya solat kata dia. Tak solat juga, I give you warning. Tak solat juga, okey, besok kita pergi ke mahkamah syariah. Boleh apa? Jadi agama suami kita berada dalam
agama isteri kita. Kalau isteri kita kalau suami ajak pergi disko apa semua, bang tak boleh. Habis Ustaz, saya tak jadi isteri soleh. Apa isteri soleha pula? Tak jadi isteri derhaka ke? Tidak. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan hamba terhadap hamba bila melanggar syariat. Justru ibu itu adalah isteri soleha. Jadi ibu ini tapi kan kalau suami zalim bagaimana mbah? Bahkan dia ini KDRT ke keluarga. Tahu KDRT? Apa? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Mbah, dia ini KDRT. Kiai mengatakan, ya enggak apa-apa. Sabar. Kata mbah, ya tetap pertahankan walaupun dia KDRT. Karena semua perbuatan zalim akan kembali kepada yang melakukannya. Suami akan menanggung akibat KDRT yang dilakukannya. Siksaan Allah sangat pedih bagi suami yang tega menyakiti keluarganya. Tuh, tengok. Pedih bagi dia nanti. Pedih. Sepedih-pedihnya. Sementara ibu fokus sajalah terus cari ridho suami. Pernah dengar istrinya Fir'aun masuk surga? Pernah dengar? Apa kurangnya coba Fir'aun melakukan KDRT? Bukan hanya ke sang istri. Fir'aun bahkan tega membunuh bayi-bayi. Fir'aun itu coba apa kurangnya? Baby. Di bedah perut ibu-ibu itu ditengok laki. Bunuh. Tengok perempuan, jahit balik. Jahat tak jahat? Tapi istrinya itu bertahan. Istrinya pula masuk surga. Subhanallah. Siapa nama istri Fir'aun yang masuk surga? Siapa? Asia. Subhanallah. Menurut riwayatnya, bila dia nak berhubungan suami istri antara Fir'aun dengan Asia, Allah tunjukkan dia perempuan dibuat yang datang daripada syaitan. Iblis. Jadi maknanya Asia itu masih murni. Tak disentuh oleh Fir'aun. Kenapa? Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba apa kekerasan yang tak dilakukan oleh Fir'aun? Tapi Asia bertahan tak. Okay, sejahat-jahat, maaf cakap. Sejahat-jahat suami ibu. Sama tak jahatnya dengan Fir'aun pernah bunuh orang? Tapi kenapa minta cerai? Tak tahan sakit hati Ustaz. Kenapa sakit hati? Dia merokok. Merokok itu kan ikhtilaf ulama. Ada yang kata makruh, ada yang mengatakan haram. Ya. Kalau sudah tak boleh dinasihati, macam dia nggak sholat, nggak puasa, itu baru kalau hanya sekedar merokok, bisa kita alihkan dia. Abang hari ini tak payah merokok. Abang merokok yang lain aja. Bisa. Coba sebiadab apa Fir'aun itu coba. Jadi dia membunuh. Jadi doa terakhir Asia diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dia tidak meminta Fir'aun diazab. Dia hanya meminta imbalan atas kesabarannya. Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Ibu boleh berdoa, ya Allah selamatkanlah aku daripada kejahatan suamiku, ya Allah. Boleh. Tapi ini belum pernah berdoa minta cerai. Gimana? Jadi kata Mbah Maimun, ibu ini mengatakan, ya Allah, Mbah kata dia, terima kasih atas diskusinya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Jadi dinasihati. Ditanya lagi, Mbah kalau begitu, thank you very much deh atas nasihatnya, kata dia. So, apa yang saya nak lakukan ya Mbah? Ibu ini memang sudah nak cerai aja. Dia bertanya, dia minta nasihat kepada Mbah, ya dinasihatilah. Jadi kata Mbah, Ibu, mau ikuti saran dari saya enggak? Kata siapa? Kata Mbah Maimun. Ibu mau dengar saran saya enggak? Mau.
Macam harimau pula. Harimau. Ibu, jadi kata ibu ni, apa itu Mbah? Cakaplah, kata dia. Kemudian Mbah mengatakan, lakukan ini selama 7 hari saja. Nasihat Mbah Maimun apa dia? Lakukan ini selama 7 hari sahaja. Apa yang nak dilakukan? Tahu tak apa yang nak dilakukan? Tahu tak tahu? Tak tahulah, belum cerita pun. Jadi kata Mbah Maimun, lakukan ini selama 7 hari sahaja. Setiap malam, tanyakan ke suami ibu. Abang, berapa persen ridhonya abang sama aku hari ini? Bang, berapa persen ridhonya abang kepada aku hari ini? Selama 7 hari. Kalau dia jawab, wah, aku ridho 95% aja lah sama kamu. Ibu jangan tidur. Lakukan apapun untuk membuatnya menjawab sampai aku ridho 100% denganmu. Pujulah bagaimana caranya. Mungkin dipijitin, mungkin dibuatkan makanan, dibuatkan teh, hidangan, buah, apapun. Sampai dia mau menjawab 100%. Ibu-ibu agak-agak pernah tanya nggak suami? Tak pernah. Lepas ini tanya nanti. Kalau yang sudah ada lah, kalau yang belum, janganlah pula minta dengan pacarnya. Bang, tapi belum kawin, berapa persen abang seridho dengan saya? Dosa dapatnya tuh. Baru setelah dia jawab, iya aku ridho sama kamu 100%. Nah silakan tidur. Aku dah ridho dengan kamu 100%. Ibu tidur aja nggak apa-apa. Tapi sebelum dia mengatakan 100%, don't sleep. Jangan tidur. Ya Allah. Lakukan selama 7 hari dan rasakan kenikmatan dan kebahagiaan yang akan ibu dapatkan. Tapi susah juga ya. Sudahlah suami tak sholat, suami perokok, suami tak kerja. Pas itu malam-malam kita mengatakan, bang, abang ridho tak dengan saya 100%? Mestilah dia mengatakan 100%. Kenapa? Pasal kita yang kasih dia makan. Tak apalah. Suami itu bagian daripada hidup ibu. Istri itu adalah bagian daripada hidup suami, daripada akad. Senang aja akad itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku namanya Murni, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang telah disebutkan tadi. Dah, akad itu aja tak sampai 1 menit pun. Ataupun miskin sangatlah. Dia ada segelas air, takkan segelas air pun tak ada. Ya, selipar. Dekat Lombok banyak orang kawin pakai selipar. Kemarin dekat Lombok juga banyak orang nikah mas kawinnya satu botol minyak masak. 1 botol minyak masak. Karena kan langka, mahal minyak sekarang. Jadi aku nikahkan engkau dengan anakku Murniati dengan mas kawin 1 botol minyak masak tunai. Sah. Ataupun kita ajarkan dia mengaji. Bapaknya mengatakan, aku nikahkan engkau dengan anakku Murniati dengan mas kawin yang kau ajar dia baca bismillah. Tunai. Langsunglah bacakan bismillah. Boleh. Simple kan? Akad itulah yang menyebabkan hidup ibu menjadi bagian daripada suaminya. Itulah tameng ibu daripada neraka. Wow. Ibu itu mengatakan, baiklah Mbah Mon, kata dia. Kiai ini mengatakan, semoga Allah memuliakan ibu dan suami ibu. Amin ya rabbal alamin. Jadi selang 5 hari berlalu, ibu itu datang kembali menghadap Kiai. Oh, apa yang berlaku ini? Dia datang minta cerai lagi ke? Saya pun tak tahu. Kita tunggu selepas iklan berikut ini. Dah habis waktunya? Dah habis belum? Oke, kita habiskan ya. Tinggal 5 menit lagi, oke. 5 hari berlalu, datanglah ibu itu lagi. Ibu itu mengatakan, Mbah Mun. Ya Allah. Ya Allah, kata ibu ini. Ya Allah. Terima kasih banyak-banyak.
Saya nggak tahu mau ngomong apa sama Mbah Mun. Terima kasih sudah berubah hidup saya. Hanya Allah yang bisa memuliakan Mbah Mun dengan keluarga. Tengok 5 hari setelah itu didatang. Belum 7 hari tau. Never 7 days. Then she back to Mbah Maimun. Berubah total hidup saya, Kiai, kata dia. Kiai ini mengatakan, Alhamdulillah. Bagaimana saran saya? Sudah dijalankan? Ibu itu mengatakan, iya Mbah Mun. Dan saya rasakan saya lebih bahagia banget sekarang. Ini suami juga sudah mulai inisiatif cari kerjaan sekarang. Walaupun belum dapat, saya sudah cukup bahagia sekali Mbah. Ya, dia mau bantuin saya ngantar kemana-mana. Wow. Ya Allah, enak banget Mbah, kata dia. Tengok. Kata Kiai, Alhamdulillah. Belum 7 hari tau. Dia minta abang redo tak dengan saya? Berapa persen keredoan abang dengan saya? Berapa persen? Ya Allah, jadi kalau ada suami dekat kampung, telepon dia nanti malam. Bang, berapa persen keredoan abang dengan saya? Apa nih? Adalah, ceritalah. Saya nak cari keredoan abang. Sebab kalau abang redo. Apa dia? Ya, akan datang kan ada. Iya ada, insya Allah, doa aja. Insya Allah. Justru karena tidak ada lah makan saya cerita ini. Iya kan? Tinggal praktik. Kata Kiai, Alhamdulillah, kata dia. Coba kalau ketika masih suami istri, amalkan ini mungkin tak cerai kan? Tapi sekarang sudah ada ilmu. Oh, telepon boleh lah, nggak apa-apa. Saya rasa ramai lah yang saya tengok pekerja-pekerja hijrahan ini di Indonesia masih ada suaminya. Banyak lagi telepon. Bang, redoi saya ya. Ada apa nih? Kamu selingkuh nggak? Enggak bang. Cuman saya mau keredoan abang. Kalau saya mati hari ini, malam ini, abang ridho, kan saya terus masuk surga bang. Kata suaminya, kalau aku mati gimana? Ya sabarlah, nanti kau kirimkan uang lah, gitu. Tapi kalau ya suaminya yang pandai, aku ridho dengan kamu 100%, besok kirimkan dulu 2 juta. Gak apa-apa, kirimkan sudahlah demi keridhaan suami. Kan bagian daripada hidup kita. Daripada bersedekah ke orang lain, lebih baik ke suami lah. Karena suami juga gak ada kerja. Kalau suami itu ada kerja, malu juga lah kita sebagai laki-laki minta dengan istri. Saya juga paling malu kalau minta dengan istri. Tapi kalau nggak ada, ya apa boleh buat. Seorang ibu mengatakan, saya mau terus lakukan syarat Mbah Mun. Nggak cuma 7 hari, tapi mau saya lakukan selama-lamanya. Boleh Mbah? Kiai Maimun boleh mengatakan, boleh banget, kata dia. Lakukan sampai salah satu daripada ibu atau suami dijemput malaikat dengan husnul khotimah. Terima kasih Mbah. Ya, catatan Ki Haji Maimun Zubair yang sering dipanggil Mbah Mun, ulama besar daripada tokoh NU dari Jawa Tengah. Nah, ini dia. Ini ibu yang nak cerai itu. Tapi tak jadi dia. Kan? Ini ibu ini. Kenal tak ibu ini? Tak kenal? Saya pun sama. Insya Allah. Nanti siapa yang nak kopinya boleh. Jadi the moral of story daripada pembahasan kita daripada awal sampai akhir. Syukuri apa yang kita ada. Kalau sakit-sakit sedikit, sebentar sajalah. Baina sitin wa sabain, 60-70 tahun aja usia kita. Kalau macam saya sekarang sudah 45 tahun. Tak lama lagi 50 tahun. Tak lama lagi 60 tahun. Mati juga. Apa yang nak disombongkan? Come on. Kalau misalnya masih istri, masih suami dulu, mantan-mantan sebelum dia jadi almarhum. Abang sudah kawin belum? Mau rujuk tak? Wah, gengsi lah Ustaz. Jangan gengsi-gengsian deh. Ya, suami ini tameng. Dia redo saja.
Ibu coba bayangkan, mungkin sholatnya kurang, puasanya kurang, dosanya banyak, ditampung oleh suami. Kalau orang yang cerdas itu memang dia bersuami. Lepas ini cari. Iya, suami itu menyebabkan kita jalan pintas untuk menuju surga. Jangan tunggu lama-lama, nanti diambil orang. Ya, ini motivasi. Jadi kalau ibu-ibu bersuami, kalau ibu-ibu kawin, saya juga dapat pahala. Sebab saya menganjurkan kepada perkara yang baik. Kalau ada suami di Indonesia teleponin nanti, Bang, ini sudah malam 15, Bang, 16. Abang ridho tak dengan saya? Doakan saya, Bang, ya. Dapat SMS, dia selingkuh, apa semua. Sabar. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sabar. Mana ada manusia sempurna, tengok macam tadi. Dia jahat macam mana pun Fir'aun itu, tengok. Asia tetap masuk surga. Lah kan saya cerita Fir'aun. Lah kan saya juga tidak hidup di zaman Fir'aun. Coba kalau ibu juga sama seperti di posisinya Asia. Ibu mesti boleh seperti Asia. Kalau ibu di posisi saya sebagai suami, ibu boleh bekerja sama seperti suami tak? Itu sebabnya Allah itu adil. Adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan terburu nafsu. Kalau ada orang yang menyampaikan suamimu ini apa, semua ini apa. Kalau tak jelas, jangan. Kalaupun memang betul, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa gua pusing gitu loh. Tapi kadang-kadang kita bawa emosi. Teremosi. Aku diapakan nih? Aku sampah kayak bagaimana nih? Engkau doakan aku. Dia mendua, mentiga, menenam, itu urusan dia lah. So what the problem with us? Allah, Ustaz kan bukan perempuan. Karena saya bukan perempuan, makanya saya cakap begitu. Kalau saya perempuan, saya diam aja. Bagus tak cerita tadi? Memang kalau kita cari kekurangan orang, tidak sempurna. Siapa coba yang sempurna coba di dunia ini? Tell me now. Walaupun orang itu hari-hari merokok, sempurna, takkan sempurna dia. Takkan sempurna. Hari-hari merokok sempurna, tapi orangnya tak sempurna. Mana ada orang sempurna? Tak ada. Coba cari dah dari hujung masyrik sampai maghrib. Selagi ibu hidup di dunia ini, nak cari orang sempurna tak akan bakalan. Tak akan dapat. Makanya Imam Ali mengatakan, kalau kamu cari orang yang sempurna untuk kamu jadikan kawan, kamu tak akan berkawan selama-lamanya. Betul tak? Baik, sudah habis masa kita. Ada cerita Mbah Maimun. Jadi sabarlah. Yang masih ada suami, pertahankan. Yang belum ada, minta pada Allah malam Lailatul Qadar supaya dapat suami yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang betul datang daripada Allah, salah silap daripada saya pribadi. Mohon maaf. Boleh maafkan tak? Saya pun juga manusia biasa. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Satu lagi jadwal saya. Yang betul datang daripada Allah, salah silap daripada saya pribadi. Wal afwa minkum. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.